whistle blowing system ini tidak hanya untuk yang dimaksud dengan internal. Kemarin Ibu Irjen, Ibu Irjen, Ibu Inspektur Jenderal itu menyampaikan bahwa ini meskipun namanya whistle blowing system tidak hanya untuk internal, tapi juga eksternal yang ingin menyampaikan pengaduan tentang kondisi-kondisi di dalam Kementerian Desa. Kemudian kalau di sana ada aspek yang sifatnya korupsi, jadi hanya aspek yang sifatnya korupsi itu yang langsung terkirim ke KPK. Proses pengiriman secara teknis saat ini sedang disusun. Kalau menurut perkiraan kami nggak akan lebih dari bulan Februari ini. Sementara untuk yang selain korupsi juga ditangani oleh Itjen. Jadi semua pengaduan yang masuk ke sini itu ditangani langsung oleh Itjen. Sebetulnya kenapa harus ada beberapa hal yang sifatnya mirip ya, seperti whistleblower system. Kemudian ada lagi untuk pengaduan masyarakat, yaitu si pemandu. Jadi pengaduan masyarakat yang ada di sini, si pemandu ini bagian dari kalau di sini dikelola langsung oleh Humas dan Kerjasama di Kementerian Desa. Sebetulnya sama, cuman isinya di sini di si pemandu nanti akan disampaikan ke Inspektorat Jenderal, sementara di WBS itu dikelola oleh Inspektorat Jenderal langsung. Nah, mengapa perlu ada dua? Karena perlu disadari di kementerian itu ada beberapa hal yang diwajibkan. Misalnya setiap kementerian wajib memiliki call center. Kalau call center itu punya website tersendiri, kemudian call center itu punya aplikasi berbasis mobile tersendiri, dedicated, itu nilai dari, misalnya contohnya yang di sini, nilai dari informasi Kementerian Desa itu tinggi, sehingga itu membuat kementerian menyusun satu aplikasi tersendiri, karena itu membuat penilaian terhadap kementerian tinggi. Kalau tidak, nanti kementerian dianggap nilainya rendah, tidak informatif. Jadi karena itu kemudian ada web tersendiri. Sama WBS, whistleblowing system, nilai integritas Kementerian Desa itu bisa turun kalau tidak memiliki aplikasi web ini tersendiri. Tapi kalau aplikasinya ini tersendiri, kemudian ada di dalam Play Store atau App Store, itu nilai integritas di Kementerian Desa itu juga turut meningkat. Jadi perlu disadari, itulah sebabnya ada beberapa menu yang sangat-sangat mirip gitu, karena memang itu bagian dari keharusan di kementerian. Contohnya kebijakan desa tanggap COVID, kemudian berkaitan lagi dengan COVID yang lain di sini, itu juga harus ada, karena kementerian ini informasi tentang COVID, dan kemudian di sini ada kebijakan desa tanggap COVID. Informasi tentang COVID ini, itu setiap kementerian harus ada portal tersendiri pada tahun 2020. Seperti itu.